Selamat Hari Sabat. Sekarang adalah September 25 tahun 2020. Sangat disesalkan minggu lalu punya pelajaran tidak direkam. Tetapi yang sudah pasti saya memang harus rekam untuk sekarang. Yang kita mau ringkaskan apa yang terjadi minggu lalu kita pelajari waktu Yesus di dalam kubur. Di dalam kuburannya dari Yusuf Arimatea. Kita mengingat bahwa dia itu waktu dikubur, pemimpin-pemimpin, semua ketakutan. Mereka semua ketakutan karena mereka lihat, waduh ini apa yang dia sudah ramalkan, terjadi semua. Jadi bisa-bisa dia akan bangkit, dan wah kita bisa bahaya kalau dia bangkit. Jadi mereka semua ketakutan. Dan mereka minta kepada Pilatus, ya supaya dijaga itu kuburan. Dan Pilatus sudah membuat metrai Rom. Metrai Rom dimetraikan di atas kuburan itu. Istilahnya, Tuhan pencipta hari Sabat tidak berbuat apa-apa, dia istirahat. Pada hari Sabat itu, istilahnya dia dikekang di dalam kuburan yang dicap dengan cap apa? Dengan metrai Rom. Metrai orang-orang penganut hari Minggu. Jadi ini adalah perumpamaan seperti Sunday Law, di mana orang-orang yang mau berbakti pada hari Sabat harus istilahnya dikasih masuk di dalam penjara, right? Dan dimetraikan oleh metrai Rom. Itu adalah perumpamaan seperti Sunday Law. Ingat, hari Jumatnya, Kayafas minta kepada Pilatus. Ya. Dia sebagai gereja yang sudah sesat, minta kepada negara. Right? Gereja yang sudah sesat minta kepada negara supaya Tuhan Yesus pencipta hari Sabat itu dihukum mati. Istilahnya itu apa? Church minta kepada state, ya. Church and state. Hari apa? Hari Jumat. Nah, jadi kita tahu hari Jumat ada church and state, hari Sabat adalah ada Sunday Law-nya. Right? Kita ingat, oke, ini yang saya mau ulang-ulang terus ya, supaya kita bisa mengerti apa yang terjadi. Dari garisnya Tuhan Yesus saja kita bisa lihat apa yang terjadi di akhir zaman ya. Oke, alright, itu yang kita bikin minggu lalu. Jadi sekarang kita teruskan apa yang sedang terjadi pada hari Sabat itu. Alright, apa yang terjadi pada hari Sabat. Oke, saya mau cari kita punya. Oke, ini akan saya baca beberapa kutipan Nyonya White dan saya harus ringkaskan. Tidak mau dibaca seluruhnya, hanya beberapa kalimat-kalimat dari tulisan Nyonya White. Dari apa yang tidak terbatas, infinite, yang tak terbatas. Berbagai macam pekerjaan Tuhan Yesus itu tak terbatas. Cintanya tak terbatas, ya. Pengorbanannya tak terbatas. Semua yang tak terbatas oleh Tuhan Yesus kita mau lihat ya. Bahasa Inggrisnya adalah infinite. Right? Infinite. Jadi waktu dia mati di dalam kuburan, right? Mati dalam kuburannya di kuburan dari Yusuf Arimatea. Dia sudah mati, dia sudah mengambil pengorbanan yang tak terbatas. Ya. Ini adalah pengorbanan yang tak terbatas. Dia sudah memberikan hidupnya. Itu adalah pengorbanan yang tak terbatas. Oke, sekarang saya mau baca beberapa kutipan Nyonya White. Ya. Mungkin ada 10 kutipan Nyonya White. Saya ambil ringkasan-ringkasannya semua tentang apa yang tak terbatas. Oke, alright. Demi kita, Kristus membuat pengorbanan yang tidak terbatas. Dia membuat pengorbanan yang tidak terbatas ya. Dia sudah datang dari surga.
Bayangin, dia itu lahir kita sudah tahu ya. Nyonya White bilang dia lahir di surga sebagai raja. Dia harus turun menjadi manusia yang istilahnya seperti cuman debu di dunia ini. Padahal dia raja semesta, dia anak raja semesta alam di surga. Dia harus datang. Ini satu pengorbanan yang tidak terbatas. Alright. Oke, kita teruskan. General Conference Bulletin. Kristus telah membuat pengorbanan yang tidak terbatas. Dia memberikan hidupnya sendiri untuk kita. Dia mengambil kepada jiwa keilahiannya hasil dari pelanggaran hukum Tuhan. Oke. Dia ada mempunyai jiwa. Dia punya spirit adalah spirit keilahiannya. Tapi dia harus menambahkan kepada keilahiannya apa yang ditambahkan? Kemanusiaan yang apa? Yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ingat ini penting sekali. Nyonya White di sini mengajar bahwa kemanusiaan yang Yesus ambil adalah kemanusiaan yang sudah jatuh. Karena hanya dengan mengambil kemanusiaan yang sudah jatuh, dia sudah menurunkan dirinya, right? Dia sudah menurunkan, dia mengesampingkan mahkota kerajaannya. Dia merendahkan diri untuk turun selangkah demi selangkah ke tingkat kemanusiaan yang jatuh. Oke, dia turun kepada kemanusiaan yang jatuh. Dia mengambil kita punya kemanusiaan yang jatuh. Ingat-ingat saudara-saudara. Jangan sampai kita lupa. Jangan sampai ada yang lupa bahwa Nyonya White ya, sudah mengajar bahwa kemanusiaan yang Tuhan Yesus ambil adalah kemanusiaan yang sudah jatuh. Makanya dia itu sudah merendahkan yang serendah-rendahnya. Ya. Infinite condescension, kita bisa lihat ya. Ini dia sudah yang serendah-rendahnya dia ambil. Ya. Bukan yang istilahnya yang kalau manusia yang sudah jatuh itu istilahnya ditaruh di sini. Dia bukan ambil manusia yang di sini. Istilahnya Adam yang belum jatuh. Bukan. Dia ambil yang serendah-rendahnya manusia yang sudah jatuh, kemanusiaan manusia. Makanya itu infinite, sudah jauh sekali dia turunnya. Alright? Dia harus turun, he condescended, dia harus turun. Oke. Yesus tahu pengorbanan yang ini sekarang ada pengorbanan yang tak terbatas. Di mana kemuliaan itu harus dibeli ketika dia yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Right? Dia sudah mengambil pengorbanan yang tak terbatas waktu dia memikul salib. Right? SL itu a sanctified life. Sanctified. SL itu adalah sanctified life. Right? Okay. Nah, kita dari Desire of Ages ya. Kristus sangat menderita di bawah pelecehan dan penghinaan di tangan makhluk yang ia ciptakan dan yang untuk siapa ia membuat pengorbanan yang tak terbatas. Oke, dia mengambil pengorbanan yang tak terbatas. Dia menerima setiap penghinaan. Alright, oke. Semua ini dia suffer ya, humiliation. Dia sudah humiliate ya, dibikin malu, right? Dia harus mengalami kesiksaan, right? Dia harus mengalami semuanya itu
Itu semua pengorbanan yang tak terbatas. Karena tadinya itu dia tidak ada batas tingginya. Sekarang dia harus turun ke derajat manusia, mengambil derajat manusia yang sudah jatuh dan harus mengalami penderitaan dan kematian, ya, untuk membayar upah, right? Upah hukum yang meminta apa? Claim, right? Yang kalau kamu berdosa, kamu harus menderita dan juga harus mati. Lalu Tuhan Yesus bilang, saya yang akan ambil. Mau bayar itu upah penderitaan. Saya menderita, oke? Saya juga mati, right? Nah, itu dia yang mau bayar itu, right? Oke. Bagaimana dengan Tuhan Allah? Kalau Yesus itu mengambil pengorbanan yang tak terbatas, right? Apakah Allah Bapa juga harus mengambil pengorbanan juga? Right. Apa yang Nyonya White bilang di buku, Nyonya White bilang di MYP. MYP itu apa ya? Saya lupa lagi. Messages to Young People. Oke, Messages to Young People. Tetapi pengorbanan Allah Bapa yang tidak terbatas dalam apa? Dalam memberikan Yesus anaknya yang terkasih untuk menjadi korban bagi dosa. Jadi Tuhan Yesus sengsara, Allah Bapa juga sengsara. Itu adalah satu pengorbanan yang tidak terbatas, bahwa Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal. Right? Itu pengorbanan juga buat Allah Bapa. Right? Ini MYP adalah Messages to Young People. Right? The infinite. Kasih Allah Bapa yang tak terbatas dalam memberikan putranya untuk menembus ras yang hilang, tampaknya terlalu besar untuk diungkapkan oleh bahasa. Itu adalah misteri bagi Yohanes, bahwa Allah Bapa dapat memberikan putranya untuk mati bagi orang yang memberontak. Hebat sekali ya. Itu salah satu misteri. Bagaimana Allah Bapa ini bisa memberikan anaknya bagi orang yang tidak mencintai, justru membenci Allah. Ya. Dia tetap cinta, biarpun tidak ada yang mencintai dia balik. Itu adalah sifat dari kecintaan ilahian, ya, keilahian. Dia mencintai orang yang tidak mencintai dia balik. Right? Itu beda dengan rumus cinta dari manusia. Kalau manusia bilang apa? Saya hanya bisa mencintai engkau kalau engkau mencintai saya kembali. Betul? Istilahnya, kalau saya mencintai kamu, kamu mencintai saya, disitulah ada percintaan kita. Right? Itu definisi manusia. Ini yang kita sudah bilang ya. Ini pertanyaan John waktu itu. John ada tanya, bagaimana kita menjawab bahwa Allah Bapa itu adalah cinta. Cinta itu bukannya harus ada makhluk lain, oknum lain, atau orang lain yang dicintai. Ya. Tetapi cinta yang harus mempunyai cinta balik adalah cinta dari definisi manusia. Cinta dari definisi keilahian adalah biarpun tidak dicinta balik, tetap mencintai orang yang membencinya. Justru anaknya dikirim untuk menyelamatkan orang yang membenci kepada
Allah yang penuh dengan cinta. Right? Jadi itulah cintanya yang tak terbatas, right? Ya, cinta yang tak terbatas. Oke. Jadi Bapa mempunyai cinta yang tak terbatas dan juga harus melewati pengorbanan yang tak terbatas karena dia harus melepaskan dirinya dari anaknya. Alright? Anaknya harus turun ke dunia ini. Right? Oke. Right. Seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi harus menjadi rekan sekerja dengannya, terikat dengan hatinya yang penuh kasih yang tak terbatas. Right? Jadi sekarang kita MM ini saya nggak tahu, medical missionary mungkin. medical missionary. Bekerja sama dengannya dalam pekerjaan penyangkalan diri dan kebajikan. Right? Jadi kita ini mengalami cinta Yesus yang tak terbatas. Right? Dan kita mendapatkan kekuatan yang tak terbatas. Karena Allah Bapa sudah mencintai kita dengan cinta yang tak terbatas. Right? Untuk memberikan anaknya yang sudah datang membuat pengorbanan yang tak terbatas. Right? Supaya kita bisa mendapatkan cinta yang tak terbatas. Right? Yeah. Seluruh surga sedang melihat kita. Kita adalah tontonan bagi dunia, bagi para malaikat dan bagi manusia. Malaikat mengharapkan lebih banyak dari kita, dari apa yang kita berikan, mengingat apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Mereka telah melihat dengan takjub pengorbanan tak terbatas yang telah dibuat oleh Kristus untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan memungkinkan untuk mengangkat kita melalui kebenarannya sendiri ke tempat duduk di atas tahtanya. Ia telah memungkinkan bagi kita untuk memegang lengan kekuasaan yang tak terbatas, supaya kita bisa mempunyai kekuatan yang tak terbatas. The grace, the power, right? Ini adalah power. Ini adalah kekuatan yang tak terbatas, agar kita dapat menjadi kuat di dalam kekuatannya. Jadi kita bisa menjadi kuat karena mendapatkan cinta yang tak terbatas, oleh karena Allah itu mempunyai cinta yang terbatas untuk memberikan anaknya sebagai pengorbanan yang tak terbatas. Oke. Alright. Semakin kita sepenuhnya menghargai pengorbanan tak terbatas yang dibuat untuk kita oleh Juru Selamat yang menebus dosa, semakin dekat kita masuk ke dalam harmonis dengan surga. Alright. Ini kutipan-kutipan saya hanya baca, tapi akhirnya saya harus pergi sesuatu yang tak terbatas yang Tuhan Yesus sudah ambil. Di segala zaman yang terpilih oleh Juru Selamat telah dididik dan didisiplinkan dalam sekolah pencobaan. Melalui pengalaman menyakitkan mereka sendiri, mereka mempelajari kekejian dosa. Jadi mereka umat Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan sudah harus masuk ke dalam pencobaan-pencobaan. Dan akhirnya pencobaan yang terbesar yang mereka harus lewati nanti terjadinya di Sandelo. Right? Terjadinya di Sandelo. Right? Itu adalah pencobaan yang terakhir buat mereka. Right? Melalui pengalaman menyakitkan, mereka sendiri mempelajari kekejian dosa, kuasa dosa, kesalahan dari dosa, kesengsaraannya, dan mereka melihatnya dengan rasa jijik. Right? Rasa pengorbanan tak terbatas yang dibuat untuk menghapus dosa, merendahkan mereka dalam pandangan mereka sendiri,
dan memenuhi hati mereka dengan rasa syukur dan pujian yang tak dapat dihargai oleh mereka yang tidak pernah jatuh. Jadi dunia-dunia yang lain tidak bisa menghargai seperti 144.000 yang sudah disiksa, sudah mengalami kesiksaan yang sama, yang tidak sama ya, yang mirip dengan Tuhan Yesus, right? Yang mirip dengan Tuhan Yesus. Dan di situ mereka lihat, wah, Tuhan Yesus ini sudah mengambil pengorbanan yang jauh lebih hebat dari saya. Saya mengalami sandelo ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dialami oleh penghuni-penghuni dunia suci lainnya. Right? Mereka tidak bisa mengalami ini pengorbanan. Karena mereka juga harus berkorban. Tapi tidak sebesar apa yang Tuhan Yesus harus lakukan, ya, harus lewati. Right? Yeah. Alright. Sekarang ini apa hubungannya? Ini infinite ini yang tak terbatas, pengorbanan yang tak terbatas, cinta yang tak terbatas, ya, semua ini kekuatan yang tak terbatas. Alright? Oke. Kita tidak memahami kerendahan yang tak terbatas yang Kristus lakukan dalam menyetujui perang dengan musuh. Right? Dia itu mau berperang dengan setan, itu adalah suatu kerendahan. Dia harus merendahkan dirinya, tidak makan, tidak minum 40 hari. Itu suatu kerendahan yang tak terbatas. Bayangin dia itu raja, segala raja di surga. Harus turun derajatnya segini besar jauhnya. Hanya supaya bisa kasih tahu kepada dunia bahwa, dunia, kamu juga bisa melawan. Karena saya sudah turun sedasar-dasarnya untuk melawan penggodaan setan dan bisa menang. Right? Jadi saya harus melakukan infinite condescension. Saya harus turun yang tak terbatas jauhnya. Right? Supaya bisa mengajar kepada dunia ini bagaimana bisa mengalahkan dosa. Alright? Atau, ya, oke. Kerendahan yang tak terbatas yang Kristus lakukan dalam menyetujui perang dengan musuh. Atau resiko tak terbatas yang ia curahkan dalam terlibat dalam kontroversi besar demi kita. Jadi waktu dia harus melewati itu penggodaan setan, dia mengambil resiko yang tak terbatas. Oke, ini kita sudah bahas minggu lalu, tetapi saya harus ulang-ulang lagi. Kenapa? Ini sangat penting. Terutama kita yang akan menjelang midnight. Kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengambil resiko yang tak terbatas waktu dia melawan kepada penggodaan setan. Ya. Kita tahu dia menang, tetapi dia mengambil resiko yang tak terbatas. Alright? Kristus adalah penakluk atas kuasa kegelapan dan mengambil apa? Mengambil resiko tak terbatas untuk menyetujui perang dengan musuh agar ia dapat menaklukkannya demi kita. Jadi waktu dia berperang melawan setan dalam penggodaan setan, dia mengambil resiko yang tak terbatas. Oke, saya mau tanya. Resikonya apa waktu dia itu digoda oleh setan? Apakah resiko yang tak terbatas yang diambil oleh Tuhan Yesus? Tolong, saya mau dengar dari siapa yang mau kasih. Kita sudah belajar ini beberapa kali, tapi saya harus ulang-ulang lagi. Apakah resiko yang tak terbatas
yang Tuhan Yesus ambil waktu melawan penggodaan setan? Apa resikonya? Terpisah dari Bapa ya. Hanya terpisah dari Bapa, apakah itu resiko yang tak terbatas? Apakah resiko yang tak terbatas? Dalam perlawanan itu bagus juga, tapi masih belum tepat. Apakah resikonya? Kalau dia digoda, apa resikonya? Kehilangan kelahiran. Dia bisa jatuh. Betul sekali. Terima kasih, Jackson. Kita sudah pelajari ini dulu ya. Kalau dia jatuh, kalau Yesus jatuh waktu digoda oleh setan, dia akan kehilangan keilahiannya. Itulah resiko yang tak terbatas yang Yesus bisa ambil. Right? Oke, saya ulang lagi. Saya bilang lagi, dalam a different way of saying it. Tuhan Yesus itu bisa jatuh ke dalam dosa waktu dia di dalam dunia ini. Karena banyak sekali diajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa jatuh dalam dosa. Di sini sudah jelas, kita bisa mengerti bahwa Nyonya White sedang mengajar kita bahwa Tuhan Yesus itu bisa jatuh dalam dosa. Tetapi itu tidak terjadi. Oke, apa hubungannya dengan kepercayaan kita di Midnight? Apa hubungannya dengan kepercayaan kita di Midnight? Oke, saya mau lihat ini Januari 5 tahun 1915. Kenapa saya kasih biru? Januari 5, 1915. Itu Signs of the Times. Itu majalah Signs of the Times. Januari 5, 1915. Ini Januari 5, Nyonya White menulis ini di Januari 5, 1915. Apa terjadi kepada dia di tahun 1915? Dia meninggal juga. Iya, dia meninggalnya bulan Juli. Juli, ya. Dia tulis ini 6 bulan sebelum dia meninggal. Ingat ya, ini penting sekali. Dia tulis ini 6 bulan sebelum dia meninggal. Alright? Dia bilang Tuhan Yesus mengambil resiko yang tak terbatas. Bahwa kalau dia itu kalah dengan setan, penggodaan setan, dia akan kehilangan apa? Dia akan kehilangan dia punya keilahiannya. Right? Oke, pertanyaan saya, kalau Tuhan Yesus itu adalah satu dari oknum 3 yang menjadi satu, yang diajar oleh doktrin Trinitas, apakah mungkin Tuhan Yesus itu bisa mengambil resiko kehilangan keilahiannya kalau dia adalah sebagian dari Trinitas. Trinitas itu 3 di dalam 1 yang tidak pernah bisa lepas. Bagaimana kalau umpamanya Yesus itu kehilangan? Kalau umpamanya Yesus itu kehilangan dia punya keilahiannya, apa terjadi sama Trinitas? Hilang semua. Tidak ada Trinitas. Betul nggak? Ya betul. Trinitas itu 3 di dalam 1 yang kekal. Tidak pernah bisa ada resiko jatuh. Tidak pernah ada resiko bahwa dia itu bisa mati secara keseluruhannya. Tidak pernah ada resiko bahwa bisa terpisah. Jadi kalau kita bilang, apakah mungkin Nyonya White itu bisa mengajar doktrin Trinitas 6 bulan sebelum dia meninggal? Apakah itu benar? Apakah mungkin dengan kutipan ini
Nyonya White sudah mengajar doktrin Trinitas? Ini kutipannya ini. Apakah kutipan bahwa Tuhan Yesus itu mengambil infinite risk? Apakah dia bisa memberikan kutipan ini dan mengajar doktrin Trinitas? Tidak bisa. Karena doktrin Trinitas tidak bisa menerima bahwa Allah Yesus Kristus mengambil resiko bisa kehilangan keilahiannya. Itu tidak bisa masuk di dalam doktrin itu. Right? Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan atau tanggapan? Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Makanya pengetahuan tentang apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu di Midnight dan Midnight Cry ada sehubungan dengan dia punya sonship. Ada sehubungannya dengan sonship. Ada hubungannya dengan Sandelo, tetapi juga dengan sonship. Karena waktu dia mati, dia ambil resiko yang tak terbatas. Dia mengambil kesengsaraan yang tak terbatas. Dia mengambil pengorbanan yang tak terbatas. Menunjukkan cinta yang tak terbatas. Right? Tapi yang tak terbatas juga adalah resiko yang diambil. Right? Bagaimana? Ada pertanyaan atau tambahan? Kita sudah pelajari dulu ya. Ya, oke. Pertanyaan nih, brother. Oke, alright. Dari Cigombong. Ya. Tadi kan dikatakan oleh brother Ralph bahwa Yesus mengambil risiko yang tidak terbatas atau risiko yang sangat besar bahwa dia akan kehilangan keilahiannya. Kalau dia jatuh. Ya, kalau dia kalah, kalau dia jatuh ya. Sehingga kalau dia jatuh berarti nggak ada lagi Trinitas. Tapi di lain pihak juga bagi kita yang percaya ada dua oknum yaitu Allah Bapa dan Yesus, kalau Yesus kalah dan dia kehilangan keilahiannya, sementara kita tahu juga dalam kitab suci Darul Nubuat itu bahwa Yesus itu kekal ya. Dia ada, walaupun dia ada permulaannya, tapi dia memang betul. Oh, freeze. kita tahu bahwa Yesus itu adalah oknum yang kekal. Ya, putus-putus. Oh iya. Putus ya? Iya, sudah sambung lagi. Sambung. Oke. Jadi maksud saya kalau saya melihat dua sisi Trinitas dan sisi Godhead, kan dua-duanya memang ada kesamaan, yaitu sama-sama setuju bahwa Yesus itu kekal ya. Yesus akan menjadi kekal sejak dia berform kan sampai sekarang dan selanjutnya. Ya. Tetapi bagaimana? Tapi bagaimana bisa? Tapi kita reconcile-nya. Oh, ini hubungannya. Kita tahu bahwa Yesus kekal. Apakah kemanusiaan Yesus itu kekal? Apa yang kekal dari Tuhan Yesus? Apa yang kekal dari Tuhan Yesus? Keilahiannya. Keilahiannya yang kekal. Right? Karena dia 100% ilahi. Keilahiannya tidak pernah mati. Keilahiannya kekal. Tapi kemanusiaannya, dia itu 100% manusia juga. Tapi apakah dia kemanusiaannya mati? Ya mati. Memang mati. Jadi keilahiannya mati. Bukan. Keilahiannya tidak mati, tapi yang mati adalah kemanusiaannya. Tetapi kemanusiaannya itu mempunyai roh yang bersatu dengan keilahiannya. Jadi waktu berpisah, mati. Jadi apakah Yesus mati? Memang Yesus mati. Ya. Tetapi keilahiannya tidak mati. Keilahiannya itu kekal. Right? Apakah Yesus mati? Yesus mati. Right? Yesus mati. Oke. Right? Itu yang pentingnya. Oke. Ini penting sekali. Tetapi
kalau di dalam doktrin Trinitas tidak bisa keilahian Yesus itu mengambil risiko. Jadi disinilah dia punya misteri dari incarnation ya. Nah, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa mengambil risiko. Istilahnya, kalau dia tidak ada kemungkinan jatuh dalam dosa, dia tidak bisa menjadi contoh kita. Betul? Apakah dia bisa menjadi contoh kita? Dia bilang, ikutlah contoh saya. Saya sudah bisa melawan penggodaan setan. Lalu kita bilang, loh, Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh dalam dosa. Bagaimana dia mau jadi contoh kita? Kalau dia tidak mungkin jatuh dalam dosa. Ya. Jadi kalau dia mau jatuh dalam dosa, dia harus mempunyai kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Supaya dia bisa mengajar kepada kita bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan kita juga bisa menang. Betul? Nah, di sini yang penting ya, penting. Kalau kita mengetahui betapa indahnya dia punya cintanya kepada kita, right? Dia punya infinite love, dia punya cintanya yang tak terbatas, yang dia harus sampai akhirnya dia mengambil risiko yang tak terbatas untuk menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa yang sebenarnya tadinya tidak cinta dia. Alright? Oke. Alright. Ada lagi pertanyaan atau tambahan? Ya. Oke. Nah, kita teruskan ya. Oke. Kita teruskan. Alright. Sekarang pada hari Sabat itu, di mana waktu Tuhan Yesus di dalam, ini ada coretan besar sekali sini, tapi nggak apa-apa. Waktu Yesus ada di dalam kuburan dari Yusuf, Arimatea, ada penggantian. Oke, there's a change. Ada penggantian kepada orang-orang yang melihat Tuhan Yesus pada waktu hari Sabat itu. Alright? Kita lihat there is a change. Ada yang terganti. Alright? Oke. Saat malam semakin larut, keheningan yang tidak wajar menyelimuti Kalvari. Kerumunan itu bubar, dan banyak yang kembali ke Yerusalem sangat berubah semangat dari apa yang mereka alami di pagi hari. Banyak yang berbondong-bondong ke penyaliban karena penasaran dan bukan karena kebencian terhadap Kristus. Tetapi tetap saja mereka mempercayai tuduhan para pendeta, para imam, dan memandang Kristus sebagai penjahat. Nah, jadi waktu mereka pergi ke Kalvari, mereka punya tanggapan tentang Yesus apa? Mereka menganggap dia sebagai penjahat. Oke, sekarang Nyonya White bilang, banyak yang mengganti haluan. Yang tadinya menganggap Tuhan Yesus sebagai penjahat, sekarang mereka ganti haluan. Jadi there's a change terhadap sikap mereka tentang siapa Tuhan Yesus. Setelah mereka lihat dia mati di kayu salib. Alright? Oke, nanti kita lihat apa harus ada hubungannya dengan kita punya garis. Oke? Mereka yakin sekarang bahwa tuduhan para imam itu salah. Tadinya mereka bilang benar. Nanti sekarang, waktu mereka kembali ke rumah-rumah mereka bilang, oh, para imam dan pemimpin-pemimpin itu salah. Yesus itu tidak berpura-pura. Dan beberapa minggu kemudian, ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, mereka berada di antara ribuan orang yang bertobat kepada Kristus. Jadi mereka yang tadinya menolak Kristus, sekarang berganti haluan. Inilah yang terjadi perubahan.
Right? Ada perubahan terjadi kepada mereka. Right? Ketika orang-orang mengetahui bahwa Yesus telah dibunuh oleh para imam, pertanyaan dibuat tentang kematiannya. Rincian pengadilannya dirahasiakan semaksimal mungkin oleh pemimpin. Tetapi selama waktu ketika dia berada di dalam kuburan, waktu hari Sabat itu, namanya terungkap di ribuan bibir. Dan laporan tentang pengadilan pura-puranya, ya, pengadilan yang tidak sah, right? Dan ketidakmanusiawian para imam dan penguasa beredar di mana-mana. Oleh orang-orang cerdas, para imam dan penguasa ini dipanggil untuk menjelaskan nubuatan perjanjian lama tentang Mesias. Mereka bilang, oke, pemimpin-pemimpin, tolong bahas ini nubuatan-nubuatan dari buku perjanjian lama, dari Yesaya, dari Yeremia, dari buku-bukunya Musa. Semuanya, semua yang sudah menunjukkan kepada Yesus. Right? Dan ketika mencoba untuk membingkai beberapa kebohongan sebagai jawaban, mereka menjadi seperti orang gila. Jadi tadinya mereka mau tetap bohong, bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya hanya pura-pura, tetapi waktu mereka baca semua nubuatan dari Raja Daud, nubuatan dari Yesaya, nubuatan dari Yeremia, nubuatan dari Musa, semuanya cocok. Jadi akhirnya mereka tidak bisa bohong lagi. Nubuatan yang menunjukkan penderitaan dan kematian Kristus tidak dapat mereka jelaskan. Dan banyak orang yang bertanya, yakin, yang tadinya bertanya, sekarang yakin bahwa kitab suci telah digenapi. Alright? Sekarang kita bisa lihat. Orang-orang ini orang-orang Yahudi. Sekarang mereka mulai belajar. Sekarang mereka tidak mau lagi ikuti pemimpin-pemimpin gereja yang tidak mengetahui profesi. Alright? Jadi mereka belajar sendiri. Alright? Apakah ini akan terjadi di akhir zaman? Akan terjadi. Terjadinya kapan? Around midnight cry. Ini waktu Tuhan Yesus mati kan ini. Dan di dalam kubur. Alright? Di sini ada pergantian. Banyak orang yang akan belajar. Belajar sendiri. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin tidak bisa memberikan jawaban yang tepat. Tidak bisa menjawab langsung dari Alkitab. Karena mereka sekarang tidak mau lagi diajar oleh pemimpin-pemimpin. Mereka maunya belajar sendiri, langsung dari Alkitab. Banyak pikiran sibuk dengan pikiran yang dimulai setelah memandang Kalvari. Dari penyalipan hingga kebangkitan, banyak mata yang tidak bisa tidur, terus-menerus mencari nubuatan. Waduh, mereka semua sekarang belajar profesi. Orang-orang apa? Orang-orang Yahudi yang tidak percaya tadinya. Ini golongan apa ini? Mereka ini golongan apa? Orang-orang Yahudi yang sekarang sudah mulai menerima. Golongan apa ini mereka? Levites. Golongan Levites. Terima kasih Jackson. Mereka yang tadinya tidak percaya, sekarang setelah belajar profesi mereka sekarang percaya. Yang ingat, mereka bukan belajar dari pemimpin-pemimpin, karena pemimpin-pemimpin tidak bisa kasih jawaban. Karena pemimpin-pemimpin salah tafsiran dan tetap mau membohong. Mereka mau mengelabuhi terus. Tetapi tidak cocok dengan profesi. Right? Mereka terus-menerus mencari nubuatan. Beberapa untuk mempelajari arti penuh dari apa yang mereka rayakan pada hari Paskah itu. Beberapa untuk menumpukan bukti bahwa Yesus bukanlah seperti yang dia klaim. Dia klaim. Dan orang lain dengan hati yang sedih
sedang mencari bukti bahwa dia adalah Mesias yang sejati. Jadi orang-orang cari Alkitab untuk apa? Cari membenarkan mereka punya kesalahan, right? Tapi ada juga yang mau cari kebenaran, right? Ada yang mau cari kebenaran. Meskipun mencari dengan objek yang berbeda dalam pandangan, semua yakin akan kebenaran yang sama, bahwa nubuatan telah digenapi dalam peristiwa beberapa hari terakhir, dan bahwa yang tersalib adalah penebus dunia. Banyak yang pada waktu itu bersatu dalam kebaktian tidak pernah lagi mengikuti upacara Paskah. Mereka bilang, ini Paskah sudah yang terakhir terjadi, karena domba Paskah yang asli, right? The anti-typical Lamb of God sudah disembelih, right? Banyak, ini hebat sekali, ya. Many even of the priests, banyak bahkan dari para imam yang diyakinkan tentang karakter Yesus yang sebenarnya. Pencarian mereka atas nubuatan tidak sia-sia, dan setelah kebangkitannya mereka mengakui dia sebagai apa? Sebagai anak Allah. Jadi pemimpin-pemimpin juga akhirnya belajar sendiri. Dan ada pemimpin yang masuk. Masuk dan menerima Yesus sebagai apa? Anak Allah. Yang mereka tadinya tidak percaya bahwa dia itu anak Allah. Right? Salah satu siapa? Nikodemus. Ya. Nikodemus ketika dia melihat Yesus diangkat di kayu salib, teringat perkataannya yang diucapkan pada malam hari di Bukit Zaitun. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Pada hari Sabat itu, ketika Kristus terbaring di dalam kuburan, Nikodemus memiliki kesempatan untuk merenung cahaya yang lebih jelas. Sekarang menerangi pikirannya, dan kata-kata yang diucapkan Yesus kepadanya tidak lagi misterius. Right? Right, kita teruskan ke bawah ini ya. Peristiwa yang menghancurkan harapan para murid meyakinkan Yusuf dan Nikodemus tentang keilahian Yesus. Ketakutan mereka diatasi dengan keberanian dari imam-imam yang teguh dan tidak tergoyah. Alright. Jadi tadinya mereka takut-takut. Ingat, Nikodemus harus pergi ke Tuhan Yesus pada waktu apa? Malam-malam. Dia harus datang malam-malam. Dia harus sembunyi-sembunyi. Tapi sekarang dia tidak takut lagi. Alright. Yusuf percaya bahwa Yesus, meskipun dia tetap diam saja. Sekarang semua ketakutan dan kedua orang ini, dan sekarang ketakutan dari kedua orang ini hilang, dan keberanian dari imam yang teguh. Selama Paskah yang tak terlupakan itu, adegan penyaliban menjadi tema pikiran dan topik percakapan. Ratusan orang telah membawa serta kerabat dan teman mereka yang menderita ke Paskah, berharap untuk melihat Yesus dan menang atas dia untuk menyembuhkan dan meminta untuk dia menyembuhkan dan menyelamatkan mereka. Besar kekecewaan mereka karena dia tidak hadir di pesta itu. Dan ketika mereka diberitahu bahwa dia telah dieksekusi oleh penjahat, kemarahan dan kesedihan mereka tidak mengenal batas. Tidak ada harapan bagi mereka untuk bertemu dengannya lagi, mendengar kata-kata teguran dan peringatannya, penghiburan dan harapan di jalan-jalan Yerusalem, di tepi danau, di sinagog, dan di taman. Mereka selalu mencari dia untuk apa? Untuk menyembuhkan. Oke. Jadi pada hari Sabat itu apa? Apa dia punya ini? Jadi, apa yang terjadi pada hari Sabat itu? Tidak ada lagi apa? Tidak ada penyembuhan.
Di midnight cry, penyakit-penyakit tidak bisa disembuhkan. Apa cocok? Ada penyakit-penyakit binatang yang nanti kena kepada manusia yang tidak bisa disembuhkan di midnight cry. Midnight cry, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia tidak lagi menyembuhkan, tidak ada penyembuhan. Tadinya banyak sekali orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tapi tidak ada lagi penyembuhan. Mereka yang sakit dan sengsara. Right? Nah, ini cocok dengan garis. Di antara midnight cry dengan Sandelo akan ada datang penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kita lihat waktu kita belajar tentang Ulangan 28 dan 10 bala dari Mesir. Penyakit-penyakit tidak bisa disembuhkan pada waktu rambu-rambu jalan di midnight cry. Belum pernah Kristus menarik perhatian orang banyak seperti sekarang setelah ia dibaringkan dalam kubur. Menurut praktik mereka, orang-orang membawa yang sakit dan menderita ke pelataran bait suci. Mereka bertanya, siapakah yang dapat memberitahu kita tentang Yesus dari Nazaret? Banyak yang datang dari jauh untuk menemukan dia yang telah menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Right? Bibir yang menjawab permohonan dengan kata-kata yang menghibur, saya akan, jadilah engkau bersih. Sekarang diam, dia sudah mati, dia sudah dikubur. Banyak yang memohon kepada para imam, kepala dan penguasa untuk simpati dan bantuan, tetap sia-sia. Tidak ada penyembuhan. Right? Para penderita yang datang untuk disembuhkan oleh juru selamat tenggelam dalam kekecewaan mereka. Jalanan dipenuhi dengan duka. Orang sakit sekarat karena kekurangan sentuhan penyembuhan Yesus. Sia-sia berkonsultasi dengan dokter. Dokter-dokter dunia tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ya, ingat ini. Cocok sekali dengan profesi. Akan ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter dunia. Tetapi ini waktu zamannya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mati dan sedang dikubur. Alright? Tidak ada keterampilan seperti yang dimiliki dia yang terbaring di kuburan Yusuf. Alright? Banyak orang yang suaranya telah menimbulkan seruan, salibkan dia, salibkan dia. Sekarang menyadari malapetaka yang telah menimpa mereka. Dan akan sama bersemangatnya dengan berteriak, berikan kami Yesus seandainya dia masih hidup. Jadi mereka sekarang yang bilang salibkan dia, mereka yang sakit. Istilahnya, tidak ada penyembuhan buat mereka. Right? Tidak ada penyembuhan untuk mereka. Saya bikin ini apa? Ini jari Tuhan Yesus ya, penyembuhan. Tidak ada penyembuhan. Right? Oke, jadi sekarang kita lihat garis-garisnya ya. Kita lihat garis. Ya. Oke, aduh ini ada coretan besar tapi nggak apa-apa ya. Kelihatan di sana. Alright, ini garisnya Tuhan Yesus. Dari triumphal entry, hari Minggu waktu dia masuk ke Yerusalem, dia bersihkan itu Ka'bah, dia kutuk itu pohon ara, dia pergi ke Bukit Zaitun, dan dia berikan itu Matius 24 dan 25. Lalu habis itu di sini dia sebenarnya sudah dikhianati oleh Yudas, tapi di sini juga dia dikhianati kedua kali. Akhirnya itu Passover, lalu dia mati di kayu salib dan
dikuburkan. Nah, itu tanggal 15 dia di dalam kuburan. Kita tahu tanggal 16-nya dia bangkit. Dia bangkit. Alright, ini garisnya ya. Kita tahu ini midnight. Ini midnight di sini. Dan ini midnight cry. Right? Midnight cry. Seruan tengah malam. Ini tengah malam. Dan di sini juga adalah seruan tengah malam karena waktu dia naik keledai masuk ke Yerusalem, ada yang mengiringi dia sebagai saksi hidup. Ya, saksi hidup. Kalau ada saksi hidup yang mengiringi Tuhan Yesus itu, yang memberikan kabar Tuhan Yesus, itu seperti midnight cry. Seperti karena di sini Lazarus. Dan malam sebelumnya, Yudas mengkhianati. Itu midnight. Sebelumnya, malam sebelumnya, Yudas mengkhianati dia. Jadi Yudas mengkhianati Tuhan Yesus di sini, lalu di sini Lazarus yang memimpin Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Itu midnight dan midnight cry juga. Alright? Ya, kita diingatkan ya, ini midnight dan midnight cry. Di sini juga midnight dan midnight cry. Alright? Oke, lalu sekarang kita ambil garisnya dari Balaam. Ya, Balaam itu pertama kali dia menghadap kepada malaikat, dia punya keledai, tidak mau, jalan terus, dan akhirnya harus masuk ke samping. Right? Masuk ke kebun di samping. Right? Lalu yang kedua kali, dia keledainya berhenti di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah tembok, dua tembok, satu di kiri dan satu di kanan. Ya, bahasa Alkitabnya hebat sekali. Satu di kiri, satu di kanan. Tembok anggur, right? Tembok kebun anggur. Tembok kebun anggur di kiri dan tembok kebun anggur di kanan, right? Ada tembok di kiri dan tembok di kanan. Di tengah-tengahnya ada keledai yang dikendarai oleh nabi palsu. Alright? Ini garisnya dari Balaam. Right? Sekarang kita pergi ke garisnya dari Musa. Ini bala nomor 8. Bala nomor 8 itu belalang. Kita tahu di sini midnight cry ini belalang. Belalang juga melambangkan Islam. Yang sama dia punya lambang dengan keledai. Right? Waktu itu tengah malam. Lalu setelah itu ini bala nomor 10, tengah malam. Tengah malam anak raja, anak sulung raja dibunuh mati. Right? Dan ada seruan meratap di tengah malam. Alright? Itu midnight dan midnight cry. Right? Itu midnight dan midnight cry. Lalu mereka pergi keluar dan akhirnya pergi ke Laut Merah. Dan Laut Merahnya terbuka. Right? Ada tembok kiri dan tembok kanan. Dan mereka jalan di tengah-tengahnya, dilindungi. Kenapa terbuka? Karena ada angin timur yang membelah tembok kiri dan tembok kanan. Angin timur, belalang, dan apa? Dan juga keledai, semua lambang yang sama. Alright? Lambang yang sama. Oke, ini garis dari Balaam, ini garis dari Musa, ini garis dari Tuhan Yesus. Kita tambah lagi satu garis dari Esther. Ya. Ingat satu garis dari Esther. Esther ingat, dia bikin berapa pesta? Esther bikin berapa pesta? Pesta anggur. Berapa pesta? 2 pesta anggur. Right? Dia undang Haman. Right? 2 pesta anggur. Di antara 2 pesta anggur itu, Haman diminta oleh raja untuk memuliakan seorang yang sudah berjasa kepada raja. Rupanya si Mordekai. Lalu dikasih naik
Mordekai dinaikkan ke atas kuda. Oke, ada kuda di sini. Di atas kuda. Dia dinaikkan ke atas kuda. Dan kita tahu kuda itu sama dengan keledai, sama dengan angin timur, sama dengan belalang. Artinya ada dia, itu agak artinya Islam juga. Right? Mordekai naik di atas kuda dan disanjung-sanjung seperti Tuhan Yesus juga di sini disanjung-sanjung, dia naik ke atas keledai. Right? Right. Tetapi waktu dia pulang dia sedih sekali. Lalu dia bilang ke istrinya, aduh saya sialan sekali, saya harus menyanjung musuh saya. Terus istrinya Zeresh, ya dia bilang, bagaimana kalau kamu membuat apa? Tiang gantungan. Istrinya siapa? Istrinya Haman, namanya Zeresh, yang memberikan saran supaya buat tiang gantungan. Alright, tiang gantungan itu apa? Istilahnya melambangkan sandelo. Alright, ada keledai, ada dua pesta anggur. Di sini apa? Dua tembok kebun anggur. Right? Ada dua di sini. Dua tembok di sini, dua tembok ya. Ini penting sekali. Right? Kita tahu tembok ini ya. Oke. Kita tambah garisnya Tuhan Yesus. Ingat pada waktu hari Sabat itu pemimpin-pemimpin bersekongkol karena mereka semua ketakutan, right? Waktu pemimpin-pemimpin menjadi satu, membuat dewan, permusyawarahan untuk bikin apa yang mereka bisa lakukan karena mereka ketakutan, jangan-jangan nanti Tuhan Yesus akan bangkit. Oke, jadi mereka bikin dewan. Dan karena mereka ketakutan. Right? Lalu mereka minta Pilatus untuk bikin meterai Rom supaya Tuhan Yesus tidak bangkit. Right? Mereka bikin. Dan pada waktu hari Sabat itu juga terjadi apa? Orang-orang belajar nubuatan. Waktu mereka belajar nubuatan, mereka convicted. Jadi belajar sendiri. Tidak perlu diajar oleh pemimpin. Karena justru pemimpin-pemimpin yang tidak tahu profesi. Right? Hebat sekali. Di sini, right? Tidak tahu profesi mereka pemimpin-pemimpin. Oke. Lalu tidak ada penyembuhan. Penyakit-penyakit tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter dunia. Right? Ya. Ini garis di atas garis ya. Kita kalau belajar Alkitab, garis di atas garis. Oke, ini sekarang udah penuh nih. 1, 2, 3 garis saja sudah penuh. Kita harus tambah garis yang kita pelajari. Ingat waktu kita pelajari dulu, dan saya sudah ulang tentang garis ulangan. Ulangan 28 dan 10 bala dari Mesir. Right? 10 bala dari Mesir di bawah sini. 10 bala Mesir. Lalu kita taruh di atasnya garis dari bala yang ditimpa, yang dijanjikan oleh Musa akan terjadi waktu zamannya Tuhan Yesus sebelum 70 AD. Right? 70 AD dibilang di sini kamu akan dikepung oleh satu negara yang bengis seperti besi, right? Dan tembok-tembok kamu akan dijatuhkan dan akhirnya kamu kelaparan, kamu harus makan, kamu punya anak-anak. Itu terjadinya waktu tahun 70 AD. Right? Ini terjadinya. Jadi hal-hal yang ini terjadi sebelum 70 AD. Dan kita tahu apa yang waktu terjadi 70 AD itu sama dengan Sandelo. Right? Sama dengan Sandelo. Tapi kita bisa lihat bahwa kalau kita taruh 2 garis ini, ada kegelapan di sini dan ada kegelapan di sini. Ada 2 kegelapan. Kegelapan itu seperti kegelapan dari church and state dan kegelapan
apa? Sandelo, right? Kegelapan image of the beast dan kegelapan image to the beast, alright? Kegelapan image of the beast dan kegelapan image to the beast, right? Dan kita tahu di tengah-tengahnya ada bencana alam dan juga ada belalang dan juga ada penyakit-penyakit. Dan kita tahu dari garis ini dibilang penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Ya, penyakit yang terjadi di sini diulangi di sini tidak bisa disembuhkan. Di zamannya Tuhan Yesus, waktu dia di dalam kuburan, penyakit-penyakit tidak bisa disembuhkan. Dokter-dokter tidak bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Jadi, penyakit-penyakit yang datang tidak bisa disembuhkan, terus mereka lihat, hebat sekali orang-orang yang di Goshen tidak kena penyakit-penyakit itu. Jadi banyak yang akan datang ke sanitarium-sanitarium yang istilahnya sanitarium yang di country, orang yang sudah menyiapkan diri membuat sanitarium kecil di country living. Dan kita tahu yang datang nanti banyaknya Levites, right? Karena mereka juga akan kena penyakit-penyakit. Right? Yang ini jadi dia punya garisnya cocok semua. Semua harus cocok. Semua garis-garis ini harus cocok secara konsep. Dan kita sudah tahu apa yang terjadi di Sandelo itu. Nyonya White bilang untuk mengetahuinya kita harus lihat garisnya waktu Paus bikin Sandelo. Ya. Ingat setelah Paus mencabut 3 negara yang menjadi musuh Paus. Ya. 3 negara itu tidak percaya kepada Trinitas. Right? Berbakti pada hari Sabat. Right? Negara-negara Arian itu berbakti hari Sabat dan tidak percaya Trinitas. Dicabut oleh kepausan. Right? Apa terjadi? Sekarang Paus bikin Sandelo. Di Council of Orleans. The Council of Orleans. Tahun 538. Dia bikin, di sini dia bilang, kamu tidak boleh bekerja pada hari Minggu. Right? Tidak boleh bekerja hari Minggu. Right? Tahun 538. Lalu tahun 681, dia bilang, kalau kamu berbakti pada hari Sabat, kamu dipenjarakan. Masuk penjara. Jadi pertamanya, hari Minggu ditinggikan. Habis itu, hari Sabat dijatuhkan. Alright? Tahun 681, the Council of Toledo. Right? Ini Council of Orleans. Tidak boleh bekerja hari Minggu. Lalu di sini, kalau kamu berbakti hari Sabat, kamu akan dikasih masuk penjara. Hebatnya, di antara 2, ini istilahnya image of the beast dan image to the beast, di antaranya, tahun 541 apa terjadi? Penyakit tikus. Namanya bubonic plague. Datang di negara Byzantine Empire. Dan ini adalah pandemik pertama di dalam sejarah dunia. Di dalam sejarah dunia yang ditulis di dalam sejarah dunia, bukan di dalam sejarah Alkitab ya, tetapi di dalam sejarah dunia. Di buku-buku sejarah, pandemik pertama yang terjadi di antara Midnight Cry dan Sandelo istilahnya. Pandemik penyakit yang dapat dari tikus, namanya bubonic plague. Dan juga apa? Karena mereka sudah bikin Sandelo di sini, kepausan sudah bikin Sandelo, apa yang terjadi? Islam serang. Karena pada waktu itu juga trumpet power diberikan untuk menghukum mereka yang melanggar kepada hukum Tuhan.
Right? Trumpet power itu datang untuk menghukum mereka yang sudah melanggar hukum Tuhan. Kita lihat semuanya cocok di sini. Jadi istilahnya sudah terjadi. Apa yang kita lihat di zaman dulu akan diulang lagi. Hanya kita harus tahu garis-garisnya ya. Kita harus tahu garis-garisnya. Alright? Oke, saya masuk ke ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Kita tahu ya. Ini hari Sabat di mana Tuhan Yesus beristirahat. Hari Sabat di mana Tuhan Yesus beristirahat sama dengan hari Sabat waktu Kejadian. Right? Tuhan Yesus berhenti di hari yang ke-7 waktu dia menciptakan dunia ini, dan waktu dia mati di kayu salib, dia beristirahat juga pada hari yang ke-7. Alright? Dan ingat, pada hari yang ke-7 itu ada dewan, ada metrai Rom, ada orang-orang yang belajar, dan juga ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Alright? Pada hari itu juga. Ya, jadi ini di antara midnight cry dan Sunday law. Karena di sini juga kita bisa lihat dua institusi yang keluar dari Eden adalah perkawinan dan Sabat. Perkawinan adalah church and state, right? Church and state. Di sini Pilatus diminta oleh Kayafas. Gereja minta kepada Pilatus. Gereja minta kepada negara. Right? Salibkanlah Tuhan Yesus pencipta hari Sabat itu. Right? Siapa yang minta? Gereja yang minta kepada negara. Church and state hari Jumat. Right? Hari Sabatnya Tuhan Yesus di dalam kubur, ditekan oleh metrai Rom. Right? Itu Sunday law. Hari Sabat sudah ditiadakan. It's already made void. Oke. Jadi kita lihat di sini juga sama dengan protection. Ini adalah tembok-tembok ya. Tembok-tembok pemeliharaan Tuhan. Right? Tembok-tembok pemeliharaan Tuhan adalah hukum-hukumnya. Ya. Dia punya hukum cinta kepada manusia dan cinta kepada Tuhan. Cinta kepada manusia, sesama manusia itu sama dengan perkawinan. Cinta kepada Tuhan sama seperti hari Sabat. Right? Cinta kepada manusia sudah digulingkan di sini. Church and state. Perkawinan sudah digulingkan. Sudah menjadi kegelapan di sini. Itu adalah kegelapan daripada image of the beast. Itu midnight cry. Right? Tembok hari Sabat. Ya. Itu adalah tembok yang sudah digulingkan. Menjadi kegelapan juga di sini. Kegelapan setan adalah Sunday law. Right? Dan yang membuatnya adalah persekutuan tiga persekutuan. The dragon, beast, and the false prophet. Waktu zamannya Tuhan Yesus siapa? Dragonnya adalah Pilatus. Beast-nya adalah Kayafas. Dan false prophet-nya adalah Yudas. Right? Di zaman akhir, false prophet-nya adalah Amerika. Dragon-nya adalah kepausan. Dragon-nya adalah United Nations dan raja-raja United Nations, dan beast-nya adalah kepausan. Right? Kita sudah tahu ini semua garis-garis yang kita taruh dan semuanya harus cocok. Right? Oke. Ada pertanyaan? Ada tambahan? Gimana? Harus cocok semua garis-garis ya.
ke garis dari Balaam, garis dari Musa, garis dari Ulangan 28, garis dari 10 bala, garis dari Esther, garis dari Tuhan Yesus. Semua cocok. Supaya mempersiapkan kita, supaya jangan sampai kita tertipu. Kalau kita sudah hilang, kita punya rambu-rambu jalan, kita akan tertipu. Right? Kita punya rambu-rambu jalan harus cocok semuanya. Harus cocok semuanya. Tapi yang garis yang paling dasar adalah garis apa? Garis apa yang paling dasar dari semua garis? Garis Tuhan Yesus. Garis Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tahu garis Tuhan Yesus, kita akan salah-salah tafsir garis-garis yang lain juga. Right? Kita akan salah tafsir garis-garis yang lain. Kalau kita tidak tahu apa yang nanti terjadi di midnight, kita harus tahu apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus waktu midnight. Apa yang terjadi di midnight cry. Apa yang dipertandingkan di midnight. Apa yang dipertandingkan di midnight cry. Apa yang dipertandingkan di Sandelo. Right? Semuanya kita harus tahu berdasarkan garis-garis ini. Jangan sampai nanti kita salah tafsir. Banyak yang belajar line upon line, tapi banyak yang tafsirannya berbeda. Dan ini yang kita lihat ya, yang Welly tanya minggu lalu, kenapa bisa beda? Kenapa tafsiran katanya belajar line upon line, tapi beda. Yang kita bisa lihat adalah karena garis yang paling dasar bukan garisnya Tuhan Yesus. Garis yang paling dasar harus garisnya Tuhan Yesus ya. Alright. Oke. Ada pertanyaan, pertambahan? Ya. Pertanyaan dan pertambahannya. Ini kita selalu ulang-ulang ya, midnight cry, Sandelo, dan image of the beast, image to the beast, church and state, dan semua yang kita sudah pelajari. Kita kasih masuk prophecy, kita kasih masuk kebenaran dari Father and Son, kemanusiaan dari Tuhan Yesus, semuanya penting yang kita ketahui. Alright. Oke, ada tambahan? Gimana? Alright. Amen. Ada sedikit, brother. Oke, Brother Sudung. Iya, jadi saya tertarik sekali memang dengan garisnya Musa. Ini kalau kita berada di Goshen ya kan. Oh iya. Jadi iya. Ya memang kalau kita ikut perintah Tuhan, memang kita akan berada di Goshen dan tidak kena, ya kan? Ya. Jadi ini juga hal yang menarik bagi saya untuk kehidupan yang sekarang ini kita jalani, ya kan? Sudah ada terjadi tanda-tanda dan kita berada di hampir midnight. Jadi ini juga merupakan pelajaran yang kita selalu ulang-ulang, brother. Itu cukup bagus. Betul. Terima kasih, brother. Terima kasih ya. Ingat ini di sini ada finger of God. Ya, ada jari Tuhan di sini. Jari Tuhan. Kita sudah belajar ya jari Tuhan itu apa. Tapi jari Tuhan itu di mana akan ada perpisahan. Karena orang yang sudah mendapat mereka punya close of probation. Sama seperti 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Mereka punya close of probation itu adalah finger of God. Terjadinya di midnight. Ya. Ini jadi midnight di sini. Dan kita tahu setelah midnight 7 bala yang terakhir. 7, 1, 2, 3. Yang nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 bala yang terakhir ini tidak kena bagi mereka yang di Goshen. Ya. Termasuk
penyakit-penyakit binatang. Termasuk ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi orang-orang yang kena penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan di luar Goshen, nanti akhirnya harus datang ke Goshen. Bilang, bagaimana kamu di sini bisa hidup sehat semua, istilahnya. Begitu ya, dan mencari tahu. Karena nanti mereka akan akhirnya harus belajar. Right? Harus belajar. Harus belajar. Dan mereka punya sikap akan ganti. Right? There will be a change. Right? Nah. Sikap tentang Tuhan Yesus. Right? Sikap tentang Tuhan Yesus. Sikap tentang kebenaran akan berganti kepada mereka. Right? Jadi kita harus siap. Kalau mereka sudah akan datang di sini, kita sudah harus siap. Harus siapnya dari sini, istilahnya. Harus siap di Goshen. Karena di sini perbatasan antara Ramses dan Goshen. Right? Ramses kena semuanya. Right? Goshen hanya kena yang pertama 3 ini. Kenapa Goshen itu orang-orang yang di Goshen masih kena yang nomor 3 ini? 1, 2, 3. Karena belum midnight. Right? Belum midnight. Right? Yeah. Nanti waktu midnight, karakter sudah sempurna. Right? Jadi karakter harus sempurna supaya juga tidak kena penyakit. Oke, jadi begini ya. Yang kita sudah bilang, kita dulu bilang, oke, yang penting kita di Goshen. Goshen itu penting. Tapi yang lebih penting lagi apa? Bahwa karakter sudah sempurna di Goshen. Supaya tidak kena 7 bala yang terakhir. Right? Betul? Hanya di Goshen saja, apakah Goshen itu ada hubungannya dengan Sandelo? Apakah country living itu, atau apakah country living itu mempersiapkan kita untuk Sandelo? Oh, betul. Betul. Harus kita di situ mempersiapkan diri untuk Sandelo. Kita harus mempersiapkan diri untuk Sandelo. Karena kita tahu ini semuanya datangnya sebelum Sandelo. Persiapan karakter ini terjadinya di Goshen. Alright? Oke. Ada tambahan lagi?